Publik lebih tertarik membicarakan kekeliruan pidato Presiden Prabowo daripada membahas pesan inti pidato tersebut. Pangisarwi Caniago mengatakan ada pihak yang senang dengan kesalahan Presiden Prabowo. Kesalahan itu menjadi ruang untuk mengangkat citra seseorang dengan membandingkan era pemerintahan Prabowo dengan era rezim sebelumnya. Pangi menyebut Jokowi dan keluarganya yang menikmati situasi kesalahan Prabowo. Apakah peristiwa-peristiwa di daerah menjelang pidato kenegaraan Presiden dan ulang tahun kemerdekaan RI 2026 juga bagian dari manuver untuk mengganggu algoritma pemerintahan Prabowo Subianto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, bersama saya Aswandi As'an dalam ngobrol politik Indonesia thepress.id agar saya, Anda dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, pesan-pesan inti tentang pembangunan dan kinerja pemerintah nyaris tidak tersampaikan dalam pidato Presiden Jumat 14 Agustus 2026. Pesan itu tertutupi oleh berbagai peristiwa di sejumlah daerah menjelang hari H pidato kenegaraan tersebut. Publik lebih tertarik membicarakan kekeliruan pidato Presiden Prabowo daripada membahas pesan inti pidato tersebut. Sejumlah peristiwa di daerah dan kesalahan data dalam pidato Presiden itu mengesankan ada upaya sengaja untuk menjatuhkan wibawa Presiden Prabowo Subianto. Bagian pidato Presiden Prabowo yang paling banyak diperbincangkan adalah ketika Prabowo memperkenalkan seorang perempuan bernama Susana asal Kabupaten Bogor. Prabowo menyebut Susana sebagai penerima program Keluarga Harapan atau PKH dan program sembako. Prabowo menyebut Susana bekerja sebagai buruh pengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Dia bekerja sebagai buruh harian mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram, ujar Prabowo di pidatonya. Pernyataan tersebut menjadi perbincangan bukan hanya tentang besaran upah yang tak logis, tetapi juga tentang profesi Susana. Susana bukan seorang pengupas bawang, tetapi penjahit kain perca dan pencuci omprengan makan bergizi gratis atau MBG. Aktivis yang juga mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mempertanyakan sumber data pidato tersebut. Kesalahan penyebutan data patut menjadi perhatian karena terjadi dalam pidato kenegaraan. Pidato kenegaraan Presiden Prabowo tanggal 14 Agustus 2026 seakan terhapus dari satu kalimat gaji pengupas bawang Rp700.000 per kilogram, kata Didu di akun X-nya. Said mensinyalir ada pihak-pihak yang sengaja memframing kesalahan itu sehingga inti pesan pidato tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Pengamat politik Pangisarwi Caniago mengatakan ada pihak yang senang dengan kesalahan Presiden Prabowo. Kesalahan itu menjadi ruang untuk mengangkat citra seseorang dengan membandingkan era pemerintahan Prabowo dengan era rezim sebelumnya. Pangi menyebut Jokowi dan keluarganya yang menikmati situasi kesalahan Prabowo. Saya yakin menikmati banget. Siapa yang tidak menikmati? Yang paling dekat dengan beliau ya wakilnya. Di samping beliau itu wakil, kata Pangi di channel Forum Keadilan TV 8 Agustus 2026. Pangi menegaskan ada manuver Jokowi untuk membuat Prabowo tidak nyaman yang bertujuan mengganggu algoritma pemerintahan Prabowo Subianto. Sementara pengamat politik dan intelijen Dr. Selamat Ginting menyebut Jokowi akan memanfaatkan semua hal untuk kepentingan diri dan keluarganya. Sekarang posisi Prabowo, kata Ginting, seperti dikelilingi oleh orang-orang Jokowi. Jokowi kan selalu ada kesempatan sedikit pun dia akan memanfaatkan untuk keuntungan dirinya, untuk keuntungan keluarganya, ujar Ginting di channel Forum Keadilan TV 19 Agustus 2026. Posisi Prabowo dikelilingi oleh keluarga Jokowi itu tergambar pada posisi duduk Prabowo di istana pada momen ulang tahun RI ke-81 17 Agustus 2026. Prabowo duduk di antara Jokowi dan anaknya Gibran, sebuah posisi yang tak lazim ketika seorang mantan presiden duduk bersebelahan dengan presiden di acara kenegaraan. Ginting menyebut kondisi ini juga disebabkan karena tidak adanya ibu negara yang mendampingi presiden. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah peristiwa-peristiwa di daerah menjelang pidato kenegaraan Presiden dan ulang tahun kemerdekaan RI 2026 juga bagian dari manuver untuk mengganggu algoritma pemerintahan Prabowo Subianto? Karena peristiwa-peristiwa tersebut cukup menyita perhatian publik dilihat dari sisi waktu, tempat, dan bentuknya yang menyasar kebijakan dan program pemerintah. Beberapa di antaranya adalah 1. Kerusuhan dan pengibaran bendera bulan bintang di Aceh. Peristiwa ini bermula dari peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Masjid Raya Batur Rahman, Banda Aceh, Sabtu 15 Agustus 2026. Sekelompok massa menurunkan bendera merah putih dan menggantikannya dengan bendera bulan bintang. Aparat bereaksi dengan menembakkan gas air mata untuk mengendalikan massa dan menghentikan aksi tersebut. Namun aksi itu justru memicu keberingasan massa dengan melempar dan mengejar aparat di lokasi kejadian. Saat kejadian, Gubernur Aceh Muzakir Manap dikabarkan sedang berada di luar negeri untuk berobat dan pengecekan kesehatan.
Dua, pengibaran bendera Borneo Raya di Samarinda. Peristiwa ini terjadi saat peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-81, ketika bendera tersebut berkibar di flyover Jalan Juanda, Kota Samarinda. Bendera berwarna merah, kuning, dan biru itu berkibar tepat di bawah bendera merah putih, lengkap dengan spanduk besar berisi protes atas ketidakadilan yang turut terpasang di sebelahnya. Pengibaran bendera Borneo Raya itu menjadi perbincangan setelah beberapa netizen mengunggah video bendera tersebut di media sosial. Ketiga, keracunan siswa di Brastagi, Sumatera Utara. Sebanyak 353 siswa SMA 1 dan SMA lain di Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengalami keracunan massal pada Kamis 13 Agustus 2026 setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Korban dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami mual, pusing, dan muntah setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Video tentang peristiwa ini viral di media sosial setelah para orang tua siswa mengeluh dan mengecam program Makan Bergizi Gratis. Keempat, pembakaran kantor PT Timah di Belitung Timur, Bangka Belitung. Pembakaran kantor PT Timah ini dilakukan massa yang memprotes tentang kepastian harga pembelian hasil tambang dan kenaikan harga biji timah di wilayah itu. Massa yang tidak sabar kemudian membakar kantor unit produksi PT Timah dan gudang besar timah atau GBT Jumat 7 Agustus 2026. Massa ini bergerak dari sejumlah desa di Belitung Timur menggunakan puluhan truk terbuka, sepeda motor, dan kendaraan roda 4. Mereka meminta PT Timah membeli hasil tambang dengan harga yang layak. Sobat The Press, menanggapi rangkaian peristiwa ini, kepada thepress.id, pengamat politik Dr. Selamat Ginting menilainya sebagai peristiwa yang lebih banyak disebabkan oleh konflik internal di daerah. Aceh misalnya tidak terlepas dari persaingan antar pejabat setempat untuk memperebutkan posisi tertentu, dan persaingan antar daerah soal bagi-bagi kue dana otsus atau otonomi khusus sebesar 117 triliun rupiah yang tidak merata. Demikian juga dengan keracunan di Brastagi. Menurut Ginting, hal yang lebih karena human error dalam menangani makanan yang layak konsumsi. Apakah itu bagian dari manuver untuk menjatuhkan citra Presiden Prabowo? Sebagai hipotesa boleh-boleh saja, tetapi harus ada data dan fakta yang mendukung untuk memastikan hal tersebut, kata Ginting mengakhiri analisanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.